Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi saat ini kasus tuduhan ijazah palsu, kasus hukum tuduhan ijazah palsu telah memasuki babak baru. Ketika kasus ini sudah kemudian memasuki fase penyidikan ya di kepolisian, dan ada 12 kemungkinan tersangka yang dalam kasus ini ya teman-teman. Di satu sisi ada kemudian rombongan Roy Suryo CS yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi ini sebagai ijazah palsu ya, dan kemudian di front line ada kemudian Pak Joko Widodo dengan para simpatisannya. Nah teman-teman, kenapa saya bilang ini memasuki babak baru? Babak barunya adalah kemudian ketika Pak Jokowi mengatakan bahwasannya dia merasa sepertinya perasaan politiknya ada agenda politik besar di balik tuduhan ijazah palsu yang dilayangkan Roy Suryo CS ini. Dan kemudian dalam beberapa podcast, dalam beberapa diskusi di media sosial, di stasiun televisi, ada beberapa daripada simpatisan daripada tokoh-tokoh yang pendukungnya Pak Jokowi menyatakan bahwasanya yang membacking ya di belakang Roy Suryo CS ini ada kemudian partai politik. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, banyak spekulasi yang beredar bahwasanya partai politiknya cluenya adalah kemudian partai politik yang berbaju biru. Nah ini yang memang kemudian kesininya sangat nggak elok ya kalau menurut saya, karena harusnya fokus saja di kasus hukum yang memang saat ini memang telah mau memasuki fase penyidikan. Justru saat ini kemudian membuka front line, memperlebar posisinya dari kasus hukum kemudian melebar ke ranah politik. Dan tentunya banyak orang kemudian mudah mulai menduga-duga, mengira-ngira siapakah partai yang dikatakan berbaju biru tersebut, yang ada orang besar di belakangnya partai tersebut. Nah, ini teman-teman, ini tentunya bukan menambah adem, bukan menambah slow down sebuah kasus yang sangat simpel, cukup dengan ditunjukkan ijazahnya selesai. Ini justru kemudian berbelit-belit dan akhirnya memang kemudian sampai ada kemungkinan 12 tersangka ya teman-teman, dan saat ini memasuki ranah politik gitu kan, front line yang memang di front politik ini saya pikir partai yang berbaju merah ternyata sekarang partai yang berbaju biru. Nah, ini memang kemudian pastinya akan membuka front line yang tentunya partai yang dituduh sebagai partai berbaju biru yang memang membackingi Roy Suryo CS juga pastinya juga nggak akan tinggal diam. Dan ini sebenarnya nggak sehat ya untuk perpolitikan di negeri kita, yang dari kasus yang simpel lari ke ranah politik. Nah menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar.